Tuhan, selamat malam. Dan saya percaya malam ini adalah malam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Setiap waktu adalah kesempatan untuk Tuhan izinkan untuk kita bisa bersama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, menikmati betapa indahnya hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama lihat firman Allah, kita akan belajar kebenaran ini, saya yakin akan menolong kita mengubah setiap hidup saya dan saudara. Karena kita percaya firman Tuhan yang akan terus menuntun setiap pribadi kita. Dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, saya mulai dari ayat yang kelima. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing. Kalau sudah menemukan, mari kita baca sama-sama firman Allah ini. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Firman Allah berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya bahwa firman Allah ini yang disampaikan kepada Yosua adalah juga firman Allah yang sama bagi kita semua pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kitab Yosua ya ditulis oleh Yosua sesuai dengan namanya. Yosua adalah merupakan tangan kanan daripada Musa dan dia pribadi yang setia. Dan Musa pada akhirnya saudara, pada ayat yang pertama pada waktu Musa meninggal, maka tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Yosua ini adalah seorang yang pintar, cerdas, dia juga ahli dalam strategi militer. Dan dari namanya Yosua yang memiliki arti Allah menyelamatkan. Sehingga dengan nama yang luar biasa, tentu ini yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel kurang lebih ratusan tahun mereka diperbudak di Mesir. Menjadi hamba. Dan setelah itu lewat Musa maka dipakai untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dan dilanjutkan oleh Yosua. Kurang lebih 40 tahun mereka ada di padang gurun. Mengembara di sana. Sehingga saudara, pengalaman mereka berubah. Dari budak, akhirnya mereka belajar rahasia dari sebuah keberhasilan. Nah dalam pasal 7 ini kita akan belajar bagaimana rahasia sebuah keberhasilan. Dan saya berikan tema renungan kita pada malam hari ini, rahasia sebuah keberhasilan. Yosua pada saat dia memimpin bangsa Israel, saudara, untuk memasuki tanah Kanaan, maka mereka berhadapan dengan tantangan, mereka berhadapan dengan musuh. Dan jelas yang luar biasa seperti ayat yang kita baca, ayat yang kelima, bahwa janji Tuhan seperti janji kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Dia tidak akan pernah membiarkan
Dia juga tidak akan pernah meninggalkan. Itu janji Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan daripada Yosua memimpin bangsa Israel, tantangan-tantangan dari bangsa lain yang mayoritas lebih banyak secara jumlahnya, tetapi sungguh luar biasa. Di dalam pasal yang ke-12, di sana menceritakan bagaimana Yosua dan pasukannya mengalahkan bangsa-bangsa, mengalahkan raja-raja. 31 raja dikalahkan. Dan mereka tanpa mengalami sebuah kekalahan. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan pada pasal yang pertama, mereka bisa mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami mujizat-mujizat. Bagaimana tembok Yeriko bisa dirubuhkan lewat pujian. Bagaimana sungai bisa berhenti mengalir. Bagaimana matahari bisa bekerja sama untuk maksud dan tujuan daripada Allah. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Dia akan menyertai. Dia tidak membiarkan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan. Saya percaya janji ini, janji yang sama juga adalah janji yang diberikan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ayat yang menjadi tema kita di tahun 2020 ini saudara, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya ingin membaca kembali bagi saya dan saudara. Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau sampaikan kepada saudara, firman Allah yang disampaikan pada Yosua pada waktu dia dikasih tanggung jawab untuk memimpin. Tuhan berkata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan. Tuhan akan menyertai. Karena ada tantangan di depan. Hal yang sama saya percaya. Tuhan juga akan menolong. Tuhan juga akan menyertai saya dan saudara. Sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Saudara, sekali lagi saya mau katakan. Ada sebuah keberhasilan. Ada sebuah kesuksesan yang Yosua alami. Sehingga dia bisa melewati semua. Dan dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Ada beberapa hal yang kita akan lihat. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sekali lagi. Saya perlu tegaskan sekali lagi. Bahwa ayat 5 adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan juga itu bagi saya dan saudara. Ayat yang ke-6, hal-hal ini saudara yang harus kita lakukan. Hal-hal ini yang harus kita kerjakan untuk kita bisa melihat janji Tuhan. Yang pertama ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang pertama yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Seperti bangsa Israel Yosua, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai.
saya dan saudara juga Tuhan akan menyertai kita. Hidup adalah perjalanan. Ada hal-hal yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Ada yang kita mungkin bisa antisipasi. Ada yang bisa kita lewati dengan mudah. Tetapi ada hal-hal yang kita dapati yang tiba-tiba datang tanpa kita sadar, dan juga kita mengalami sebuah kesulitan. Seperti tidak ada jalan keluar. Seperti Daud katakan, dia ada di lembah yang kelam. Di dalam sebuah pergumulan. Ini sebuah tantangan. Tetapi yang pertama, yang harus bagian kita, yaitu kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Saya percaya anak Tuhan, orang percaya, bukan berarti kita kuat kita karena keyakinan. Yang dimaksud ayat ini bukan karena keyakinan, karena kita mampu, kita pintar, kita kuat, punya dasar pada hal-hal dalam dunia ini yang mungkin jadi pegangan. Tetapi yang Tuhan mau, pengertian dari kuat dan teguhkanlah hatimu, artinya bagaimana kita percaya, kita bersandar, kita tetap iman kita kepada apa yang Tuhan sampaikan. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan tidak akan saya dan saudara bisa lewati tanpa Tuhan. Karena Tuhan katakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Artinya kita aman di dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi yang pertama, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, kita harus pegang. Karena Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, berkali-kali Yesus katakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hidup adalah sebuah perjalanan. Yang pertama, kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang kedua, ayat yang ke-7, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum atau sesuai dengan firman Allah. Gak boleh sembrono, gak boleh asal-asal. Ikut Tuhan gak boleh sembarangan. Ada hukum, ada ketentuan, ada garis yang harus kita ikuti, saudara. Selama kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka janji Tuhan, perjalanan kita akan disertai Tuhan dan kita akan mengalami keberuntungan kemanapun saya dan saudara pergi. Karena kita bertindak sesuai dengan firman Allah. Ikutilah firman Allah. Ikutilah Tuhan. Ada banyak orang melakukan bukan kehendak Tuhan. Bukan keinginan Tuhan. Bukan sesuai dengan hukum Tuhan. Tetapi sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan kemauannya. Akhirnya menyesal. Akhirnya gagal. Akhirnya putus asa. Akhirnya saudara.
akan bersungut-sungut, dan sebagainya. Tapi saya percaya, yang kedua mari, bertindaklah hati-hati. Artinya kita selalu bergerak sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga ayat yang ke-8. Bagaimana supaya kita bisa berhasil, bisa sukses, ada rahasia, yaitu ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, yang ketiga, supaya kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan renungkanlah firman itu siang dan malam. Penting untuk kita mulai berkata. Ada banyak hal orang mengeluarkan kekhawatiran. Ada banyak orang dalam menghadapi pergumulan hari-hari ini. Bukan ucapan syukur yang keluar. Tetapi perbantahan, persungutan. Gak ada perkataan firman Allah. Gak ada perkataan kesaksian. Gak ada perkataan berkat. Gak ada perkataan, haleluya, seperti yang Tuhan mau. Tetapi firman Allah katakan, untuk dibuat kita berhasil, untuk dibuat kita beruntung, maka firman Allah katakan supaya kita jangan lupa semua ucapan kita, semua perkataan kita, bagaikan pujian-pujian penyembahan yang menaikkan kepada Tuhan, bagaikan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Ada keharuman di situ. Karena apa? Karena firman Allah. Tidak mudah untuk mengucap syukur. Tetapi sebuah keberhasilan di dalam Tuhan harus ada perkataan. Bukannya perkataan, merenungkan firman Allah. Kapan? Siang dan malam. Itu yang menjadi kekuatan kita. Ada banyak kekhawatiran datang karena kita tidak sementara merenungkan firman Allah. Kita lebih kuat merenungkan pergumulan kita. Kita lebih kuat merenungkan masalah kita. Kita lebih kuat merenungkan problem-problem yang sedang alami. Sehingga membuat kita stres. Ada banyak orang stres hari-hari ini. Ada banyak orang depresi hari-hari ini. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Ada banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Karena keinginan-keinginan, hal-hal daging yang mendominasi. Dan itu yang dipikirkan. Dan itu yang menindis kehidupan kita. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Tapi janji Tuhan di saat kita menaikkan ucapan syukur. Ada firman dalam bibir kita. Ada dalam pikiran kita. Ada renungan kebenaran firman Allah. Maka kita akan pasti bertindak hati-hati. Dan semua yang tertulis di dalamnya, dampaknya perjalananmu. Hidup adalah perjalanan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan buat beruntung. Saya percaya tidak ada malam hari ini yang kita ragu akan Tuhan. Karena pergumulan yang kita hadapi semua. Saya percaya malam hari ini kita bukan orang-orang yang takut. Walaupun dunia ini menakutkan hari-hari ini. Saya percaya hanya orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Yang berpegang kepada firman Allah. Yang selalu mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan memperkatakan firman Allah. Dan merenungkan firman Allah ini siang dan malam. Akan mengalami kehidupan. Adalah sebuah perjalanan. Yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Bukan tidak ada masalah. Tetapi dalam pergumulan itu kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan seperti kepada Musa. Janji yang sama juga kepada saya dan saudara. Bahwa Tuhan akan menyertai.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan akan bersama kita. Ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama ayat ini. Bukan telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dibuka dengan awal ayat 5, Tuhan menyertai. Ayat yang ke-9 juga Tuhan menegaskan sekali lagi, Tuhan akan menyertai. Karena perjalananmu akan dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil. Asal yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hati yang memiliki firman Allah. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, jangan lupa memperkatakan firman Allah dan merenungkan firman Allah itu siang malam. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti bersama. Tuhan pasti menyertai. Dan Tuhan pasti memberkati saya dan saudara. Haleluya. Pegang firman Allah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allah peduli dalam setiap hidup saya dan saudara. Allah rindu bersama kita. Allah rindu menikmati bibir mulut kita yang menyembah Tuhan malam hari ini.